Hai, saya Radit, seorang pemancing dari sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran hutan. Memancing bagi saya bukan hanya hobi, tetapi pelarian dari rutinitas dan tempat untuk mencari ketenangan. Di desa kami, ada sebuah danau yang terkenal akan keindahannya, tetapi juga menyimpan banyak cerita misteri. Orang-orang sering berbicara tentang legenda seorang putri yang dikutuk menjadi ikan di sana. Jujur, saya tidak pernah percaya cerita itu. Namun, semua berubah pada suatu hari yang tak pernah saya lupakan. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, dan kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju danau. Dengan peralatan memancing di tangan, saya berjalan sendirian. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik dan dedaunan yang bergesekan. Saya memutuskan untuk mencoba sudut danau yang jarang didatangi orang. Penduduk desa menyebutnya Tanjung Larangan. Mereka percaya bahwa tempat itu dihuni oleh roh penunggu danau. Tapi saya pikir, mungkin disitulah ikan-ikan besar berada. Ketika sampai, suasananya terasa berbeda. Air danau di bagian itu tampak lebih jernih, hampir seperti kaca, memantulkan bayangan pepohonan di sekitarnya. Saya melemparkan kail, menunggu dengan sabar sambil menikmati udara segar pagi hari. Tak butuh waktu lama, tali pancing saya tiba-tiba tertarik dengan kuat. Saya hampir terjatuh karena tarikan yang begitu keras. Ini pasti ikan besar, pikir saya sambil berusaha menariknya perlahan. Saat ikan itu mendekat, saya terpana. Itu bukan ikan biasa. Ikan ini berwarna keemasan, dengan sisik yang bersinar seperti berlian. Ukurannya hampir sebesar lengan saya. Namun, ketika saya hendak mengangkatnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ikutkan aku kembali ke air, pemancing, suara lembut terdengar. Saya terkejut bukan main. Ikan itu berbicara. Saya melepaskan kail saya secara refleks, membiarkan ikan itu kembali ke air. Tubuh saya gemetar. Siapa kau? Tanyaku dengan suara bergetar. Ikan itu berubah perlahan. Di depan mata saya, ia menjelma menjadi sosok wanita cantik yang muncul dari dalam air. Rambutnya panjang, hitam legam, dan matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Aku adalah Putri Larasati, katanya. Dulu, aku adalah putri dari kerajaan besar di wilayah ini. Tapi karena iri dan dendam, seorang penyihir jahat mengutukku menjadi ikan. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan oleh seseorang dengan hati tulus yang mau menolongku. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menceritakan bagaimana kerajaan tempatnya tinggal hancur akibat peperangan, dan bagaimana penyihir itu mengurung jiwanya di danau ini. Sudah ratusan tahun aku menunggu seseorang sepertimu, lanjutnya. Saya merasa bingung. Mengapa saya yang dipilih? Tapi rasa penasaran saya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda? Tanya saya. Putri itu menjelaskan bahwa untuk mematahkan kutukan, saya harus menyelesaikan 3 tantangan yang telah disiapkan oleh penyihir. Setiap tantangan akan menguji keberanian, kejujuran, dan ketulusan saya. Tantangan pertama adalah menangkap seekor ikan hitam yang hidup di dasar gua bawah air. Ikan itu adalah penjaga permata kutukan. Putri Larasati memberi saya sebuah pisau perak dan sebuah tali khusus yang bisa membantu saya bernapas di bawah air. Perasaan takut menghantui saya saat menyelam ke dalam gua itu. Airnya gelap dan dingin, dan di dalamnya ada bayangan-bayangan menyeramkan. Setelah beberapa waktu mencari, saya melihat ikan hitam besar dengan mata merah menyala. Dengan hati-hati, saya menyiapkan jaring dan mencoba menangkapnya. Ikan itu melawan dengan kuat, membuat saya hampir kehilangan kendali.
Tapi akhirnya, saya berhasil mengangkatnya ke permukaan. Di dalam mulut ikan itu, saya menemukan permata biru yang bercahaya. Tantangan kedua, menumbuhkan pohon emas. Tantangan berikutnya adalah menanam sebuah biji pohon ajaib di atas puncak bukit dalam waktu 1 malam. Putri Larasati memberitahu saya bahwa pohon itu hanya akan tumbuh jika saya benar-benar percaya pada keajaiban. Saya mendaki bukit dengan biji itu di tangan. Angin malam terasa menusuk tulang, dan saya hampir menyerah karena rasa lelah. Tapi saya terus berdoa, berharap keajaiban benar-benar terjadi. Ketika fajar menyingsing, biji itu tumbuh menjadi pohon besar dengan bunga emas yang bersinar terang. Tantangan terakhir, melawan penyihir. Tantangan terakhir adalah menghadapi penyihir yang mengutuk sang putri. Saya merasa gentar, tetapi Putri Larasati meyakinkan saya bahwa permata dan bunga emas yang saya temukan akan membantu saya. Penyihir itu muncul dari dalam kabut, mengenakan jubah hitam dengan tongkat yang memancarkan cahaya merah. "Beraninya kau mencoba mematahkan kutukanku," teriaknya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Penyihir menyerang dengan sihirnya, tetapi permata biru yang saya pegang memancarkan cahaya yang mampu memantulkan serangan itu. Dengan bantuan Putri Larasati yang memberi petunjuk, saya berhasil menghancurkan tongkat si penyihir. Ketika tongkat itu hancur, penyihir berubah menjadi abu, dan kutukan pun terpecahkan. Setelah kutukan terangkat, Putri Larasati kembali ke wujud manusia sepenuhnya. Dia berterima kasih kepada saya dan mengundang saya ke kerajaannya yang tersembunyi. Saya melihat istana megah yang muncul dari balik kabut, penuh dengan keindahan yang tak pernah saya bayangkan. Namun, saya memilih kembali ke desa. Sebelum pergi, Putri Larasati memberikan saya sebuah cincin emas sebagai tanda terima kasih. Cincin ini adalah simbol hubungan kita. Jika kau membutuhkan bantuan, cukup celupkan ke dalam air, dan aku akan datang. Kisah ini menjadi pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Sampai hari ini, setiap kali saya memancing di danau itu, saya merasa dia masih ada, mengawasi dengan penuh rasa syukur. Cerita ini bisa Anda tambahkan dengan detail suasana, jeda dramatis, dan suara efek seperti gemericik air, angin, dan percikan air untuk memperpanjang durasi hingga 1 jam. Pastikan gaya bercerita Anda penuh ekspresi untuk membuat penonton terlibat.